Yang kami hormati Bapak Toto Abdul Fattah, Direktur Penerimaan Minerba dari Kementerian SDM. Yang kami hormati Pak Kukuh Sumardono Basuki, Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP dari Kementerian Keuangan. Bapak Reswani, Bapak Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Pak Ihsan Priyawibawa, Bapak Direktur BKP DJP. Pak Hadi Setiawan, Analis Kebijakan Madya, Direktorat Strategi Perpajakan, DJ Chef Kementerian Keuangan. Bapak Triyono Martanto, Bapak Hakim Pengadilan Pajak. Pak Max, Ibu Ewi, Ibu Nia, Pak Tunjung, Pak Rahmin Diarto, dan juga rekan-rekan perwakilan dari konsultan pajak, dari asosiasi Minerba, maupun dari kementerian lembaga yang hadir hari ini. Ini sebenarnya kayak reuni nih, Pak Tunjung. Saya dengan Pak Reswani udah lama bekerja dulu waktu saya masih ngurusin investasi dan hilirisasi. Kemudian dengan bosnya Pak Toto juga sudah sejak lama bekerja waktu saya masih di Kemenko Marves maupun di Kemenko Perekonomian. Dan sebenarnya tax gap dan tata kelola ini sudah saya diskusikan 2 jam kemarin Minggu dengan Pak Dirjen Minerba di sebuah warung soto kecil di parkiran Stadion Kridosono di Yogyakarta. Jadi kadang-kadang lebih efektif begitu daripada ketemu di kantor, karena susah kalau ketemu di kantor. Juga di sini saya lihat ada sahabat lama saya, Mbak Christine Chen dari UI, ada Pak Faudi, dan Bapak Ibu yang anggota DJP, anggota Kemenkeu, dan juga yang lain-lain ya. Tentu apresiasi inisiasi yang cukup strategis dari Balai Diklat Pelatihan Keuangan. Ini mungkin kali pertama saya setelah 23 tahun yang lalu saya diklat di sini, Pak, sebagai CPNS pajak. 2002 saya terakhir diklat di sini. Saya dulu ngekos di belakang, di rumah salah satu pensiunan pajak di belakang. Jadi tentu ini klasikal sekali. Sejak tahun 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya, dan gak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit. Jadi extractive industries ya, yang tentu memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Bapak Ibu, apalagi Pak Reswani dan tim tuh sangat paham betapa sebenarnya value added itu belum bisa kita secure. Tentu Bapak Ibu di Kemen SDM, kemudian di DJP dan di DJ Chef gitu ya, dan pemerhati, para akademisi, para konsultan. Ini sebenarnya PR kita bersama, Bapak Ibu. Next please. Kalau kita itu kembali ke kitoh gitu ya. Kita ini mungkin selama ini entah apakah kita ini abai atau apakah kita ini sedikit lalai gitu ya, menafikan jati diri ekonomi Indonesia yang diatur di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang di sini memang pengelolaan kekayaan negara, kekayaan alam, dan juga cabang produksi yang strategis itu tujuan utamanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan itu peran negara memang yang dominan, berlandaskan asas kekeluargaan untuk ekonomi Pancasila. Nah, tentu kita melihat Bapak Ibu, kalau kita jujur dari sisi data beneficial owner yang high wealth individual, kebetulan hari ini juga saya melakukan pemanggilan untuk konsultasi gitu kepada high wealth individuals. Kami punya data-data yang selama ini mungkin
tidak pernah terkomunikasikan dengan baik. Jadi ada banyak sekali sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak. Terkadang wajib pajak mungkin merasa kita nggak mempunyai akses terhadap data tersebut sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan. Nah, kita bisa melihat di situ betapa sebenarnya ada sebuah paradoks di mana seharusnya kebijakan fiskal itu bisa menjadi penyeimbang, bisa menjadi balancer supaya ketimpangan sosial, ketimpangan penghasilan itu bisa terminimalisasi. Apalagi kalau kita berkaca pada moral kompas kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, ini yang memang menjadi PR besar yang selama ini ternegasikan. Bapak Ibu, dari sisi kontribusi sektor minerba, kita semua paham terhadap PDB itu hampir 9,2% kira-kira gitu, setara dengan 2026 triliun. Ini sedikit turun kalau kita lihat dari angka di tahun 2023. Jadi tahun 2024 sedikit turun, slightly decrease dari 11,2%. Akan tetapi faktor multiplier-nya itu cukup luar biasa. Mining services, logistik, kemudian hilirisasi, sampai ke jasa keuangan yang mensupport sektor minerba. Jadi ini sebuah sumber perekonomian dan sumber pertumbuhan ekonomi yang memang negara kita hari ini banyak bergantung kepada sektor ini. Walaupun dinamikanya juga sangat luar biasa. Contoh ya, ini wake up call bagi kita semua. Dengan Pak Tri Winarno, dengan Dirjen Minerba dan juga dengan Deputi Ekonomi BIN, itu kami sedang berdiskusi, ada perintah informal dulu gitu ya. Bagaimana kita bisa men-secure lebih banyak value added di Indonesia. Contohnya itu misalnya nikel. Jadi cost of production, cost of smelting nickel di Indonesia itu paling the most economical cost of production. Nah, tapi apakah itu kemudian membuat red tape birokrasi? Ya, kita buka-bukaan aja gitu. Ini kita kan saudara semua ini. Ada merah putihnya kalau dibuka. Ini ada Garuda Pancasila. Jadi ekonomi biaya tinggi, perizinan biaya tinggi. Mau ada inisiasi DPM BTSP gitu kan, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, ternyata harus masuk jendela-jendela. Harus ngetuk jendelanya, buka dong. Harus ada pelancar-pelancar, pelicin-pelicin di jendela-jendela itu gitu. Mau di kabupaten kota, provinsi, kementerian gitu ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita nih. Reform yang hari ini dikomitmenkan oleh pemerintah itu reform yang memakai pendekatan pasal 33. Maka di sisi hulu ada Satgas PKH, hulu sampai hilir. Sebelum kita perbaikan tata kelola, deterrent effect-nya dimajukan. Di hulu untuk perusahaan-perusahaan ekstraktif, baik itu minerba maupun kelapa sawit, yang kemudian ada keterlanjuran untuk mengambil kawasan hutan yang izinnya tidak sesuai. Bahkan Bapak Ibu, ada beberapa kawasan hutan lindung taman nasional yang majority areanya itu digunakan untuk dieksploit untuk perkebunan sawit, untuk tambang dan lain-lain. Tesonilo itu perkebunan sawitnya menutupi 80% area Taman Nasional Tesonilo di Riau. Itu sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu. Makanya ya kita menuai badai gitu. Ketika di
Aceh, di Sumatera Utara, di Sumbar. Like it or not ya, kita sejak SD udah diajarin kalau yang namanya pohon ditebang ya udah nggak ada lagi menahan air sehingga air bah turun ke desa-desa terdekat, kan gitu aja. Nggak usah pakai pendekatan politis dan jawaban politis. Ini kita di kampus C kolaboratif, apalagi C tadi, cuan yang bertanggung jawab. Harusnya ada juga transparan ya. Apa sih C itu? Ya, accountable. Akuntansinya Mbak Christine Chen itu. Jadi kalau di forum-forum bebas seperti ini ataupun di forum-forum yang teknokratis, birokratis, rasa-rasanya kita harus menunjukkan merah putih kita untuk mencari solusi. Karena kalau kita paparin overview kepatuhan pelaporan, pembayaran, semuanya anomali Bapak Ibu. Kalau kita lihat analisis Global Trade Atlas dari masing-masing komoditas, itu pasti di negara destinasi itu ada anomali, kok banyak banget yang mengalir ke sana, sementara di kita lebih kecil. Maka kalau tadi di sisi hulu, non-compliance atau serius non-compliance activity-nya adalah mengambil hutan yang tidak seharusnya dimanfaatkan untuk perkebunan ataupun pertambangan. Di sisi hilir Bapak Ibu masih terdapat banyak sekali penyelundupan yang mungkin dilegalisasi karena sistem. Jadi apa? Kalau kita bicara ya ini karena institutional sistemnya yang memang belum bisa mencegah gitu. Ya ini masih sangat relevan dengan tanggal 9 Desember Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi di situ sebenarnya PR kita bersama. Nah Bapak Ibu, banyak tadi sudah dipaparin pasti dari Pak Toto, dari Pak Kuku, dari Pak Resvani gitu ya, dari Mas saya anggota Rumah Besar Pak Hadi. Kita sudah berinisiasi Simbara, ya kan? Saya dulu juga dengan Pak Resvani, dengan temannya Pak Resvani yang di Kemenko Marves itu, dengan Pak Tubagus, dengan Pak Seto, dengan kami menginisiasi Simbara. Karena selalu inisiasi di Indonesia itu idenya bagus, tapi di dalam implementasi terlalu banyak pikiran bagus, tapi nggak bisa sinkronize. Butuh sinkronisator, biasanya Kemenko dulu. Sekarang mungkin Kementerian Teknis, Kementerian Keuangan juga bisa bekerja sama. Kalau saya, Bapak Ibu, saya buka, saya usulkan juga kepada Ibu Menteri waktu itu, sekarang kepada Pak Menteri, bahwa Direktorat Jenderal Pajak pada saat saya ditunjuk untuk menakodai, kapal saya akan saya buka, tiketnya akan saya obral. Tiket apa? Tiket untuk kerjasama. Tiket untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pajak itu inklusif. Dulu mungkin Pak Toto, Direktorat Jenderal Pajak cuma minta-minta data doang, nggak mau ngasih data. Pak Hasan, ini salah satu guru kami, salah satu maestro PBB pada zamannya. Iya, pasal 34 nggak boleh ngasih karena rahasia. Nah sekarang gini, ini terus terang aja Bapak Ibu, saya buka data untuk Bapak Ibu sesuai dengan aturannya. Artinya begini, kalau Bapak Ibu memang mau mendapatkan data untuk menganalisis kinerja di sektor Bapak Ibu, saya kasih, tentu tanpa identifikasi, itu halal, nggak usah dipersulit lah. Saya dengan timnya Pak Tri, dengan Pak Toto, dengan Pak Capiskan, Pak Cep ya, saya kasih, saya minta Pak Max ini, Pak Direktur Data. Kenapa? Karena dengan begitu ada trust, kan dari Minerba juga akan ngasih kita, sama-sama kita awasi apakah dasar pengenaan PNBP dengan dasar pengenaan pajak itu bisa. Jadi Bapak Ibu, ini tentu sebuah upaya untuk memperbaiki tata kelola. Nah, saya belum bisa bilang building case untuk Minerba terkait tadi
dugaan base erosion profit shifting. Kalau base erosion profit shiftingnya sawit, itu salah satu caranya adalah mengekspor dengan kode HS yang tidak sebenarnya, under invoicing. Jadi yang ini pun juga kami enforce. Kami ambil contoh sebagai sampel yang cukup deterrent effect-nya kuat. Jadi di sektor sawit itu kami sudah nangkap OTT lah, semacam OTT 87 kontainer yang isinya itu sebenarnya sawit tapi di HS code-nya limbah. Jadi bea keluarnya tuh 0. Padahal seharusnya kalau CPO itu ya sekitar 1.000-1.500 per ton. Jadi ini di hulu di Satgas PKH ada denda keterlanjuran, kita ngitung kembali PBB atas perambahan hutan yang tidak dilaporkan, kita ngitung kembali hasil rekalibrasi produksi yang tidak dilaporkan sesungguhnya sehingga PPh-nya kita hitung, PPN-nya kita hitung, potong punggungnya pun kita hitung. Di sisi hilir kita perbaiki mekanisme ekspor impornya, tata kelolanya secara menyeluruh. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya retreat akademis hari ini, pagi ini sampai siang ini, ada banyak masukan-masukan yang bisa nantinya diimplementasikan, enggak hanya jadi buku. Tadi ada buku tebel punyanya Pak Respani gitu ya. Saya nggak ngerti, nanti dilihat aja udah berapa persen itu ada perubahan policy atau perubahan tata kelola administrasi, baik itu administrasi pertambangan, PNBP, pajak. Jadi sekali lagi kita nggak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Unit-unit eksekutor seperti DJP, seperti Dijen Minerba, Dijen Anggaran PNBP, atau unit-unit think tank seperti Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal itu hanya sekrup kecil dari sebuah birokrasi besar. Kita membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sebagai pressure group di akademisi, di konsultan, di masyarakat umum juga. Dan kami harap semuanya pada level yang sama, ada merah putih di dadanya untuk kemajuan dan kepentingan NKRI. Dan saya juga harap profesionalisme dan independensi kita bisa saling jaga sehingga kita bisa menuju ke level of playing field yang bisa lebih fair ke masa depan. Demikian Bapak Ibu, sedikit closing remark dari kami sampaikan salam juga dari Pak Jampitsus. Tadi sedianya beliau hadir offline, saya malah ke Kementerian Keuangan karena dipanggil Pak Menteri, malah beliau dalam perjalanan langsung balik karena ada panggilan dari Pak Jaksa Agung. Jadi mohon maaf beliau sampaikan, tapi intinya beliau juga nanti akan saya berikan summary dari hasil kontemplasi hari ini Pak Tunjung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kontribusi yang nyata. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.